Shalom, salam gereja kepenuhan Kristus. Di video kali ini kita akan membahas satu kebenaran yang sangat penting. Apakah anak Tuhan boleh berbohong demi kebaikan? Atau berbohong putih, ada kebohongan putih katanya. Jadi sebenarnya Tuhan itu nggak apa-apa kalau kita berbohong demi kebaikan. Tujuannya apa dulu? Jadi ini menimbulkan kebingungan di antara orang percaya. Benarkah kita anak Tuhan boleh berbohong? Nah, dari mana pemikiran ini muncul? Kalau kita baca di dalam Yakobus 2 ayat yang ke-25, di sana dikatakan, "Dan bukankah demikian juga Rahab, pelacur itu, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain." Nah, dari ayat ini jelas sekali kelihatan kalau kita perhatikan bahwa memang Rahab berbohong kepada tentara yang mengejar kedua pengintai itu. Dan di situ kalau kita lihat jelasnya di dalam Yosua pasal 2, dimulai dari ayatnya yang ke-4, di sana dikatakan, "Tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu." Jelas sekali bahwa Rahab sebenarnya tahu kemana kedua pengintai itu, karena dia yang menyembunyikannya. Di ayat 6 dijelaskan lagi, "Tetapi perempuan itu telah menyuruh kedua pengintai itu naik ke suatu rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas soto itu." Tapi waktu tentara itu nanya, dijelaskan juga di situ di ayat 4, "Memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tapi aku tidak tahu dari mana mereka. Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu, pengintai itu. Aku nggak tahu nih kemana orang-orang itu pergi. Coba kejarlah mereka, tentulah kamu dapat menyusul mereka. Masih dekat-dekat sini, kayaknya ke arah timur tuh." Mungkin gitu kira-kira. Jadi Rahab berbohong dan menyembunyikan pengintai itu. Nah, untuk mengerti ini, saudara, saya berikan satu ilustrasi yang sederhana untuk kita bisa mengerti. Misalnya kita main sepak bola dan pada waktu itu harus adu penalti. Nah, kalau kita pemain sepak bola, kita dilatih satu skill khusus waktu latihan, bagaimana menendang penalti seolah-olah kaki kita akan menendang ke arah kiri kiper, tapi waktu tertendang bolanya dengan kecepatan kaki bisa arahnya justru ke kanan kiper. Nah, inilah yang disebut teknik tipuan. Wah, jadi harus ada teknik tipuan kalau di dalam penendang sepak bola waktu khususnya adu penalti. Supaya apa? Supaya bisa gol. Dan waktu ditendang, kipernya lompat ke kiri tapi bolanya ke kanan. Nah, ini skill yang harus dimiliki oleh pemain sepak bola, yaitu tendangan tipuan. Nah, kalau begitu saudara, apakah anak Tuhan yang bermain sepak bola tidak boleh punya teknik tipuan, tendangan tipuan? Oh, tentu ini nggak ada hubungannya dengan boleh tidak boleh anak Tuhan, atau karena anak Tuhan, atau karena kita orang percaya, oh nggak boleh, pokoknya nipu-nipu itu nggak boleh. Ini bukan, ini konteksnya kita bermain sepak bola. Kalau bermain sepak bola ya harus bisa menguasai teknik-teknik di dalam pertandingan sepak bola. Salah satunya ya gerak tipu itu. Nah, demikianlah saudara. Kalau kita lihat konteksnya, Rahab ini, kalau kita kembali ke Yakobus 2 ayat 25 tadi, Rahab ini menurut Yakobus adalah orang yang sudah diselamatkan. Dia adalah orang yang sudah dibenarkan. Dia adalah orang percaya. Dan buktinya adalah dia menolong sesama orang percaya. Dan dia ikut di dalam misi kerajaan Allah. Dia ikut di dalam pelayanan. Apa itu? Ya karena waktu itu bangsa Israel sedang dituntun untuk masuk ke dalam tanah perjanjian. Jadi dia terlibat di dalam misi Tuhan.
Dan ada salah satu sesamanya saudara seiman di dalam Tuhan, yaitu kedua pengintai itu sedang terancam. Jadi dia terlibat di dalam pekerjaan Tuhan, di dalam misi kerajaan Allah ini. Itu sebabnya dia menolong kedua pengintai itu dengan berbohong kepada para tentara yang coba mengejar dan coba membunuh kedua pengintai itu. Persis seperti tadi pertandingan sepak bola. Kalau tidak ada gerak tipu, maka musuh yang akan menang. Kita akan kalah adu penalti. Nah, demikianlah apa yang Rahab lakukan. Dalam konteks ini, dia sedang melindungi kedua pengintai itu yang sedang melakukan pekerjaan misi, pekerjaan kerajaan Allah. Kira-kira begitu untuk menjelaskannya. Dan sebagai sesama orang beriman, orang percaya, Rahab terlibat di dalamnya. Itulah bukti imannya, itulah bukti dia memang sudah diselamatkan. Dia ada orang yang dibenarkan. Nah, itu kalau kita lihat konteksnya. Nah, hari ini kita belajar satu kebenaran yang sangat penting, bahwa ternyata kalau kita anak Tuhan, kita orang benar, kita pasti nggak mau berbohong, kita pasti nggak mau berdusta, karena kita bukan lagi anak iblis. Bapak kita bukanlah pendusta. Bapak kita adalah Allah yang adalah terang. Bapak kita adalah kebenaran, Allah yang adalah kebenaran. Itu sebabnya kita pasti suka hidup dalam kebenaran. Nah, kalau kita hidup dalam kehidupan sehari-hari, waktu kita berbisnis, ada hal-hal yang kelihatannya memang itu sepertinya berbohong, tapi sebenarnya itu bukan. Kita nggak mungkin dalam berjualan kita harus kasih tahu semua orang harga modal kita, karena saking kita mau jujur, nggak boleh nipu-nipu. Modal saya sekian, jadi saya ambil untung sekian. Enggak, dunia bisnis itu cukup kasih tahu harganya. Harga modal nggak perlu kita kasih tahu ke orang-orang, karena memang dunia bisnis demikian. Nah, saya mau akhiri dengan satu ilustrasi yang saya berharap semua kita bisa diberkati dan memahaminya. Bahwa kalau ada orang yang kotor, dia belum mandi, dia dari tempat yang kotor, maaf mungkin dia tinggal di tempat pembuangan sampah, maka orang kotor ini tidak bebas kemana-mana. Dia hanya bebas di tempat sampah, di tempat yang kotor. Tapi untuk masuk ke kamar kita, ke ruang tamu kita, ke tempat yang bersih, pasti dia tidak boleh masuk ke dalam tempat yang bersih. Nah, ada satu orang lagi, namanya dia orang bersih. Maka orang bersih ini dia bebas kemana-mana. Berbeda dengan orang kotor tadi, hanya bisa ke tempat yang kotor. Tapi kalau orang bersih, dia bebas kemana-mana. Dia bisa ke tempat yang bersih, dan dia juga bisa boleh ke tempat yang kotor. Nah, namun saudara, sekalipun orang bersih ini dia bebas untuk pergi ke tempat yang kotor, kalau dia waras, kalau dia sadar dia orang bersih, ya nggak mungkin lah dia mau ke tempat kotor. Semakin dia menyadari betul kebersihannya, contoh misalnya dia harus ke kondangan, dia udah pakai pakaian yang wangi, rapi, waduh itu kebaya atau pakai tuxedo, betul-betul pakai jas yang necis, yang luar biasa, dan dia sudah harum wangi, sedikit kotoran saja dia pasti hindari. Apalagi mau masuk ke tempat sampah, pasti dia nggak mau. Nah, demikianlah kita Bapak Ibu Saudara. Kalau kita sadar kita ini sekudus Yesus, kita sudah disucikan sekali untuk selama-lamanya, kita sudah disempurnakan oleh darah Yesus, maka kita pasti juga tidak suka berbohong. Kita juga pasti tidak suka untuk melakukan dosa. Namun pasti kita akan hidup dalam kebenaran. Nah, karena itu apapun yang kita lakukan, kita harus tanya hati kita. Sadari siapa kita. Kita ini orang bersih, kita ini orang kudus. Pasti kita tidak akan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan identitas kita, yang bertentangan dengan posisi kita yang sudah suci, kudus, tak bercela di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Semoga Roh Kudus terus menuntun kita terus mengalami kebenaran,
Yang memerdekakan itu karena hanya Roh Kudus yang bisa menuntun kita kepada semua kebenaran. Salam Gereja Kepenuhan Kristus. Tuhan Yesus memberkati.